Ya. Selamat malam, Pak Cerah. Selamat malam Pak Tumbur, selamat malam rekan-rekan semuanya. Kehormatan bisa hadir di sini nih Pak Tumbur. Yes, Thank you. selalu cerah dan sehat, gitu ya. Terima kasih. Ya, oke. Sekarang gini, Pak Cerah. Jadi saya bertanyanya ada beberapa hal terlepas masalah penembakan itu kita nggak bahas lah penembakan itu ya. Tetapi yang kita mau bahas, saya baru saja banyaknya kan lebih kepada online, ya. Nah, yang kepada online ini kan kebanyakan presidir, ya, presidir minimum direktur lah yang mengikut seminar online saya, begitu ya. Dan biasanya saya nggak pernah ikut terlalu banyak karena nanti interaksinya kurang, paling 5 sampai 15, 20 orang lah paling banyak. Nah, yang jadi pertanyaan begini, Pak Cerah ini kan bukan multifunction atau multi tasking ya dari pilot Garuda, lalu di Sinarmas Group, lalu logistik, lalu juga mungkin sekarang sebagai business coach atau business consultant atau sebagai trainer. Yang menjadi pertanyaan gini, Pak Cerah, kita kan masih menghadapi satu COVID. Dan saya juga jualan mesin virus protector yang fenomenal juga ya, masih laku segala macam. Mereka selalu berkata begini, Pak Cerah. Dia bilang, Pak Tumbur, ini COVID. Kami sedang mengalami, bukan sedang mengalami, selama COVID itu kan kita tidur, kita tiarap. Nah sekarang agak mulai tapi muncul lagi. But anyway, dia bilang, apa sih yang seharus dilakukan oleh seorang, jadi dia membedakan, karena saya kasih beda, human resource director dan human capital. Karena saya bilang, karena dia agak bule-bule gitu, because saya mengatakan both of single things, human resource director and human capital strongly different. Lalu dia mengatakan, ya kita lebih condong kepada human capital. But, dia bilang gitu, in Indonesia is not easy, Pak Tumbur, how to run human capital if, dia bilang, they don't know exactly how to run all things, all kind of division in our company. Oh yes, saya bilang. Jadi saya mengatakan human capital, konteks Amerika, saya bilang, dia harus tahu itu marketing. Dia harus tahu sales, dia harus tahu production. Even though saya mengatakan dia tidak akan bisa selalu expert, tapi dia tahu mappingnya. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Cerah, dengan kondisi seperti ini nih Pak Cerah, apa sih yang harus dilakukan oleh satu korporasi COVID yang masih ganas seperti itu, nggak turun-turun? Konteks di dalam korporasi. Silakan Pak Cerah. Terima kasih Pak Subur. Jadi ini cuma opini pribadi ya. Memang saat COVID ini memang saat-saat yang paling berat yang dialami oleh hampir seluruh perusahaan ya. Bahkan pemerintahan pun bangkrut gara-gara COVID juga. Ya kan? Jadi impact dari COVID ini sangat luar biasa. Nah, namun demikian menurut saya agar perusahaan itu bisa survive itu sebenarnya dari awal itu 2C itu Pak. Yang pertama adalah customer ya, itu harus dipertahankan Pak. Karena pendapatan kita itu dari customer, ya kan? Loyal customer ya. Jadi kalau toh katalah bayarnya agak mundur-mundur ya nggak apa-apa lah, yang penting ada komitmen lah. Ya, kita berikan relaksasi bahwa dia harus membayar kewajibannya, ya kan? Itu customer karena revenue kita dari mereka, ya. Yang kedua sebenarnya adalah ini apa namanya, kita pertahankan masalah cash flow, Pak. Bagaimana perusahaan itu tetap bisa running, ya kan? Ya, supaya operasional tetap jalan. Cost efisiensi jalan, kalau perlu ya dirumahkan dan sebagainya, gajinya per project dan sebagainya. Tetapi esensinya perusahaan itu harus punya cash flow supaya tetap bisa melayani customer-nya. Ya. Nah, itu esensinya. Nah, untuk itulah makanya harus agile, Pak. Harus lincah, harus responsif, bisa mencari peluang-peluang yang ada, bahkan merubah suatu apa namanya masalah itu menjadi solusi, ya kan? Selalu ada celah-celah di mana
ada opportunity, we can make difference, we can solve the problem, ataupun we can achieve our target sekecil apapun, ya kan? Jadi celah-celah itu harus kita cari lah. Kejelian seorang pemimpin itu adalah bagaimana dia bisa mencari celah-celah yang sempit tersebut, kemudian mentransformasikan dirinya ataupun perusahaannya untuk mengambil peluang-peluang tersebut, ya kan? Supaya tetap bisa survive, ya, sehingga perusahaan itu akhirnya masa survivalnya sudah kita tercapai, akhirnya kembali growth lagi, tumbuh dan berkembang seperti yang diharapkan. Itu menurut saya. Ya. Ya, halo. Ya, Pak. Ya, silakan. Ya. Jadi itu, Pak. Jadi saya ulangi lagi. Jadi yang pertama adalah customer harus kita maintain. Yang kedua adalah cash flow harus kita jaga supaya perusahaan tetap running. Caranya bagaimana? Yang ketiga harus agile, mencari peluang-peluang yang ada. Bagaimana cara mendapatkan revenue sekecil apapun yang ada di sekitar kita. Ya, itu Pak esensinya. Oke. Ya. Kemudian begini, kalau memang 2C customer sama cash flow itu memang sesuatu fakta fundamental sebenarnya di dalam korporasi. Tetapi yang menjadi problem, bagaimana customer itu bisa di-sustain, tidak hanya di-sustain, tapi tetap ada, kalau bicara marketing, ada diversifikasi, dan juga ada ekspansi bisnis. Tapi owner-owner itu yang middle korporasi, ini susah loh, Pak Tumbur. Orang Indonesia itu kapasitas di tengah pergulatan percaturan bisnis yang mengglobal, yang kacau begini, fighting spiritnya masih hitung-hitungan. Jadi mau berubah itu penuh satu hal yang nggak gampang. Jadi problemnya ini di manusia, problemnya di human resource, problemnya di sistem, atau problemnya di pribadi orang itu. Nah, ini gimana, Pak? Ini. Ya, sebenarnya ketiga hal tersebut sebenarnya terkait, Pak. Ya kan? Jadi karena juga sistemnya, karena human resources-nya, dan juga karena memang tipe kepribadiannya yang memang seperti itu. Ya kan? Terutama mindset-nya, Pak. Nah, sebenarnya yang mau dirubah utamanya adalah mindset-nya dulu, Pak. Ya, bagaimana mindset kita, yang penting adalah kita bisa selamat dulu dari melewati masa pandemi itu. Apapun yang harus kita lakukan, kita upayakan perusahaan itu tetap survive, tidak hanya jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Maka dari itu relationship dengan partner kita itu harus tetap kita jaga. Dan kita jaga integritas kita. Kita jaga komitmen kita. Dan kita memang secara transparan ya memberikan katakanlah report sehingga mereka memang percaya dengan apa yang kita lakukan. Nah, masalahnya kan kadang-kadang kalau struktur itu kadang-kadang ya ntar dulu lah, ya kan. Katanya ada mengatakan seperti itu, kalau Anda mau jadi manajer accounting ya, ditanya kalau bikin laporan keuangan gimana? Ya 1 tambah 1 berapa? Kalau 2 gitu salah. Terserah Bapak mau berapa, gitu loh ya kan? Karena keuangan internal dan eksternal kan beda gitu loh Pak keperluannya. Nah jawaban seperti itu sebenarnya yang malah diterima gitu loh Pak, tidak eksak. Ya. Nah ini satu contoh saja ya. Jadi, nah maka dari itu sebenarnya masalah keterbukaan, masalah transparansi, masalah ketegasan. Ya seperti di Garuda lah ya, sudah bagus, sudah survive karena dia terbuka, transparan, dan juga hal yang orang-orang yang memang bersalah, kebijakannya salah, ya harus diberikan punishment sesuai dengan perbuatan mereka. Nah itulah yang membuat katakanlah para vendor atau para perusahaan penerbangan ya, pabrik pesawat itu pun atau leisure itu pun nggak percaya dengan Garuda karena selalu transparan dan memiliki komitmen yang jelas.
Walaupun utangnya mungkin akan puluhan tahun baru bisa lunas, kan? Nyicilnya dan sebagainya ditunda dan sebagainya. Tapi esensinya adalah long term relationship dan transparansi dan trust di situ, Pak. Itu yang penting menurut saya. Tapi begini, ada lagi kalau kita perhatikan ya di dalam BUMN terutama, saya kan lebih banyak di perusahaan asing ataupun BUMN atau swasta lah ya. Problem utamanya itu adalah procrastination. Jadi nunda-nunda begitu ya. Itu jadi satu budaya Indonesia dan corporate culture dari masing-masing korporasi juga terkadang hanya semacam historical atau retorika saja. Nah, jadi mereka berbicara nih, terutama yang swasta ya, bukan BUMN. BUMN nanti mungkin saya masuk ada di perusahaan mana gitu. Selalu bilang masalah procrastination. Jadi orang itu selalu menunda, seperti Pak Cerah tadi bilang, oh nanti bisa, tapi kapan? Nah, itu. Jadi ini kan masuk lagi ke corporate culture. Nah, salah satu contoh lah, saya terbuka lah, saya nggak pernah mau terbuka. Misalnya Telkomsel, saya pernah di Telkomsel, 4 tahun waktu itu ya. Waktu itu direktur utamanya Pak siapa ya, kok saya jadi lupa tuh, yang udah lama sih, 2012 atau 2011 lah begitu. Nah, dia bilang, coba Pak Tumbur tes. Dia bilang, oh iya, saya emang ngetes. Saya tahu pertanyaan Bapak adalah masalah corporate culture. Nah, jadi misalnya, ya kita nggak usah terlalu buka inilah ya. Jadi waktu beberapa tahun yang lalu itu, waktu saya tanya satu demi satu, saya reassessment gitu ya, mengenai corporate culture, lalu corporate philosophy dan objektifnya. Itu mereka ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Kalau yang tahu sifatnya hanya hafalan dan retorika. Yang tidak tahu, yang penting gaji gua 10 juta misalnya gitu ya. Tetapi relasinya dengan KPI juga makin absurd. Nah dia bilang ada aspek politik lah, ada segala macam lah ya. Menurut Pak Cerah, gimana sih kita mau membingkai, reframing di dalam konteks korporasi yang seperti tadi nih, procrastination kan impactful-nya kan many things, mixture kayak begitu Pak Cerah. Gimana ya kira-kiranya kita reframe? Ya, memang untuk mereframing hal itu tidak mudah ya, karena memang setiap orang itu punya kepentingan masing-masing. Ya, kadang-kadang di BUMN ya kan, yang cerita kawan-kawan saya juga itu kadang-kadang kan aji mumpung, Pak. Toh saya menjadi direktur, toh paling berapa lama sih? Nah, mumpung saya jadi direktur, punya kekuasaan, punya wewenang, ya saya kadang-kadang mengedepankan kepentingan pribadi lah, mumpung. Itu juga masih ada ya, nggak semuanya, tetapi hal itu harus kita kikis habis dulu. Jadi masalah integriti ini nomor satu, Pak. Tidak bisa ditawar-tawar. Masalah kejujuran, integritas, dan memang pengabdian, bahwa kita kerja adalah ibadah. Ibadah itu berarti untuk Tuhan yang Maha Kuasa, berarti CEO, ya kan? Berarti kita dilarang keras, ya kan? Kita berdosa kalau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan suara hati nurani kita. Ya, kecerdasan nurani ini yang sangat penting, yang mendukung integritas seseorang sehingga dia tetap terjaga sistem nilainya, walaupun ditempatkan dimanapun dia berada. Nah, sebenarnya orang-orang yang seperti ini, Pak, yang perlu kita butuhkan, karena orang pinter banyak, ya kan? Orang jujur tidak banyak. Ada jujur tapi tidak berani, ya kan? Jadi sebenarnya kalau pemimpin itu, menurut saya itu pertama harus punya otak, Pak. Ya kan, harus pinter, Pak. Ya, wawasannya luas seperti Pak Tumbur lah, ya kan? Punya otak. Yang kedua harus punya nyali, Pak. Nah, dia punya keberanian apa enggak mengkoreksi hal yang salah di perusahaannya, di lingkungannya, ya kan? Walaupun risikonya akan besar, barangkali kedudukannya akan digeser dan sebagainya. Tapi nyali itu harus dimiliki, Pak, kalau kita memang benar-benar the real leader, ya kan?
Jadi punya otak, punya nyali, satu lagi juga punya hati, Pak. Ya. Nah, punya hati inilah tetaplah kita itu sebagai manusia kita perlakukan memanusiakan manusia juga, ya kan. Terus kita hormati harkat dan martabat mereka juga, ya kan. Dan kita sayangi mereka seperti keluarga kita, ya kan. Sehingga hubungan emosional itu tetap kita jaga dengan orang-orang atau anak buah kita, ya. Sehingga dia tetap mensupport kita, bahkan mendoakan kita, ya kan. Itu esensinya, Pak. Jadi kalau menurut saya, ya itulah pemimpin itu ya yang bisa mengimplementasikan corporate culture, yang semua pasti integrity itu nomor 1 di corporate culture, Pak. Dimanapun di Sinarmas itu nomor 1. Ada 6 value, integrity, positive attitude, komitmen, kreativitas, inovasi, loyal dan sebagainya. Ya itu di Sinarmas, Pak. Tetapi integrity adalah nomor 1, ya kan. Nah makanya itu setelah kita punya integrity, nah kemudian juga punya keberanian untuk mengambil keputusan, ya kan, dengan terutama dengan risiko yang seperti apa, tetapi jangan mengorbankan nilai-nilai keyakinan kita, ya kan. Itu yang penting. Terus yang ketiga adalah kita harus tetap pakai hati, Pak. Ya, jadi pemimpin itu harus punya hati. Jadi juga jangan kejam, jangan semau gue, jangan egois atau merugikan orang lain, ya kan? Karena kita tahu ada hukum karma dan sebagainya, hukum kekekalan energi dan sebagainya nanti akan balik, ya kan? Hukum kekekalan energi kan semua energi yang kita lempar ke alam semesta itu konstan, Pak. Hanya berubah wujud. Ya kan? Hanya berubah wujud. Jadi akan balik lagi ke kita juga. Ya kan, kalau perbuatan yang baik akan kembali ke baik juga, demikian pula sebaliknya. Nah, value, filosofi, nilai-nilai seperti ini yang sebenarnya harus dimiliki ya setiap insan yang ingin sukses ya. Mudah-mudahan tidak hanya sukses di dunia ya kan, bermanfaat bagi orang banyak, tetapi juga sukses di akhirat ya. Nah, itu sebenarnya sukses itu mestinya seperti itu, Pak. Dengan integritas ya insya Allah ya dibimbing oleh Tuhan, ya kita sukses tidak hanya di dunia tetapi juga di kehidupan nanti, di akhirat nanti, Pak. Nah, mestinya begitu. Terima kasih, Pak. Oke. Ini terima kasih Pak Cerah. Ada 2 pertanyaan dari dia nggak kenal sih orang Indonesia tapi udah lama. Yang satu di Los Angeles, yang satu di San Francisco. Ini saya baca dari HP saya. My brother, there are 2 things we as Indonesian guys working in here. But dia mengatakan begitu. But kita kerja di sini, tetapi kita orang Indonesia yang kerja di Amerika, kita nggak ada pilihan. Lu pinter atau lu di kick out. Lu pinter, ini terjemahan bebas ya. Lu pinter, lu studi lanjut. Di Amerika itu kan dituntut segala sesuatu faster, smarter, and sharpen mind. Ya, jadi kita cerdas, cepat, tajam, mirip sama Pak itu tadi. Tapi kalau itu nggak bisa, selesai. Wah, kalau kita nggak bisa selesai, our brother kita di kick out. Tapi kalau di Indonesia kita nggak bisa, dia bilang. Kita kalau di Indonesia tuh apa ya, semacam ya tergantung bosnya lah, tergantung ininya lah. Lalu dia tanya nih, kalau begitu brother, saya ini kan di Amerika nih, di Los Angeles, di San Francisco. Saya dengar dari siapa Mr. Cerah, dia bilang gitu ya. Sepertinya konteksnya bukan konteks Indonesia deh, dia bilang gitu. Itu lebih cocok konteksnya di Amerika, dia bilang begitu. Nah, kalau seperti itu masih memungkinkah tidak corporate values yang diutarakan tadi bisa menjadi transformasi yang sustainable, even though dia mengatakan all things changing very fast. Because in America right now, ini menurut dia nih ya, kita cenderung kepada Elon Musk. Nah, kita tahulah siapa Elon Musk. Jadi filosofi corporate values itu smarter, faster, and sharpen mind. Nah, menurut Pak Cerah, ini kan bagus. Bisa nggak nih diterapkan menjadi competitive values one by one as the professional? Gimana Pak Cerah? Ya, saya rasa itu sangat bagus sekali, Pak. Apa namanya, faster, terus smarter, ya kan? Sharper mind.
sharper mind. Nah, memang itu harus ditiru, Pak. Ya, terus terang kalau masalah bisnis, masalah teknologi, masalah integriti ya barangkali ya, itu profesionalisme itu katakanlah orang-orang Barat itu lebih maju daripada kita, Pak. Yang kadang-kadang saya sendiri juga suka bertanya ya, apakah ada korelasi antara keimanan seseorang, agama seseorang dengan kejujuran, ya kan, dengan perilaku hidup sehari-hari, ya kan. Nah, ini yang kadang-kadang saya di Indonesia sendiri juga mempertanyakan seperti yang teman kita di Amerika itu betul. Itu tepat sekali. Memang kalau di Indonesia ya seperti itu. Ya, ada enak tidak enak, ada ya nggih tapi nggak kepanggih, ya kan. Ya tapi tidak ketemu, ya kan, bukan ya terus ya kadang-kadang ada ketidakjelasan gitu loh ya. Sehingga kita tidak bisa firm sesuai dengan aturan, sesuai dengan SOP, memang hanya orang-orang yang terbaik lah, orang-orang yang terpilih ya, yang sesuai kriteria Elon Musk tadi, yang bisa survive. Nah, saya pikir ya human capital di kita itu harus kearahkan ke sana semua, Pak. Jadi apa namanya ya kita, ya Pak. Mungkin nggak itu? Bagaimana? Masih mungkin nggak? Memungkinkankah? Ya, kita harus tetap punya optimisme, Pak. Kita harus punya harapan, Pak. Ya, orang-orang seperti Pak Tumbur dan tokoh-tokoh yang lain yang selalu ingin sharing knowledge dan juga sharing wisdom, ya kan. Terus membuat mereka bisa maju, tumbuh dan berkembang menjadi dirinya yang terbaik, ya kan. Dengan dilandasi oleh kejujuran, integritas yang tinggi itu masih banyak, Pak. Ya kan. Dan teruslah kita suarakan, ya, teruslah kita perjuangkan, ya mudah-mudahan Indonesia emas ya suatu saat juga memang bisa kita tercapai seperti yang visi Indonesia seperti itu, Pak. Ya, kita tetap selalu berdoa dan berusaha. Terakhir nih Pak Cerah, sebelum nanti teman-teman respons gitu ya, ada pertanyaan. Jadi memang human capital itu DNA satu korporasi. Kenapa? Kalau kita melihat, ini juga ada ditanya lagi kepada saya, orang Indonesia di sana. Kenapa itu menjadi DNA? Karena kalau di Amerika itu, human capital itu DNA dalam arti menjadi satu roh. Korporasi itu bisa kompetisi in global. Jadi kalau di konteks Amerika secara umum ya, dia mengatakan secara umum, kalau tidak ada roh persaingan di antara korporasi yang sejenis, tapi mereka harus ikut apa ya istilahnya terlambat sedikit karena Cina Tiongkok maksudnya sudah lebih dulu maju. Jadi mereka datang ke Amerika, mereka bersaing, mereka bisa kayak tadi customer sama cash flow itu sangat tajam. Jadi sehingga mereka waktu pricing structure, ya marketing dan seterusnya, bahkan juga teknologi, mereka bisa lebih kuasai Amerika, akan masuk kuasai kemana-mana. Nah sementara dua orang ini, salah satu orang dari Los Angeles, dia mengatakan apakah Indonesia sudah mampu melihat opportunity behind the story of in global, maksudnya sehingga kita bisa keluar dari persoalan-persoalan yang tidak bisa memecut dirinya, apalagi perusahaan. Karena sekarang kan banyak PHK semakin banyak nih, Pak Cerah, makin banyak dan terutama yang milenial sudah kebakaran jenggot, tanda kutip ya. Jadi yang umur-umur kita yang generasi X atau yang menuju baby boomer makin laku nih, dicari-cari korporasi, tapi mungkin takut mahal, bisa mungkin dinegosiasi salary-nya gitu ya, atau menjadi bisnis consultant. Tapi kan kita nggak mau dong kayak begitu. Kan kita mau seperti Pak Cerah tadi bilang generasi emas. Berarti kan milenial sekarang ataupun generasi Z ya, kita persiapin untuk menuju 2030. Nah, bagaimana nih framing atau transformasi shortcut di dalam ini 2022? Kuncinya kan 2030, Sustainable Development Growth, SDG.
Nah, dari SDG preparation generasi emas 2045. Jadi 2030 ke 45 15 tahun, 2022 ke 2030 8 tahun. Jadi in the basic things-nya itu 8 tahun ini seperti Pak Cara bilang, waduh kita nggak bisa tawar-menawar nih. Jadi apa dong yang harus kita lakukan? Generasi Z, generasi milenial, tapi masih kita juga nih. Yang masih seperti Pak Cerah yang pengalaman, wow, seperti itu. Gimana mau mengikut speed-nya Pak Cerah? Generasi milenial terutama. Gimana Pak? Ya, ya betul Pak. Jadi memang kalau setiap zaman ada pemimpinnya dan setiap pemimpin ada zamannya Pak. Iya. Iya kan? Nah, zaman memimpin milenial ini juga beda dengan zaman kolonial, ya kan? Kemudian era VUCA, ya, era pandemi, ini juga beda dengan era yang normal, ya kan? Ini kan abnormal ini, ya, new normal, tapi masih tetap abnormal juga, ya semua. Nah, ya. Nah, maka dari itu sebenarnya ya bagaimana kita bisa menciptakan ya generasi-generasi milenial, ya kan, yang memang punya kompetensi yang tinggi. Katakanlah mereka memang ahli di dalam teknologi, tetapi dia punya experience, pengalaman dan wisdom dari generasi baby boomers maupun generasi X, ya kan? Ya, itu sebenarnya ya mereka harus terbuka, open mind, dan menggali nilai-nilai luhur, ya kan, yang dimiliki oleh generasi sebelumnya. Ya, daya tahan, kerja adalah pengabdian, ya kan. Terus kerja adalah ibadah, ya kan. Loyalitas ini sangat penting, ya kan. Terus tahan banting. Tapi milenial orang nilai-nilai itu yang milenial orang bosan pindah. Iya. Gimana itu? Nah, ini sebenarnya artinya ya memang milenial itu raiso karena maunya instan, Pak. Maunya serba cepat, ya kan? Tidak mau lewat proses yang panjang-panjang. Tetapi sebenarnya kan hasil tidak bisa mengkhianati proses, Pak. Ya kan? Proses yang baik akan menghasilkan pemimpin yang baik, pemimpin yang mumpuni, ya kan? Jadi menurut saya ya tetaplah generasi milenial itu perilakunya seperti apa. Kita kalau leading milenial pun juga agak beda. Katakanlah kita ini milenial itu kan maunya instan, terus maunya pendapatnya juga didengarkan, ya kan? Termasuk keluhan-keluhannya. Kalau dia ngeluh dan sebagainya pasang status, Pak. Ya kan? Nah, ya iya kan, jadi kita tahu dan sebagainya. Nah, kita harus peka terhadap perasaan mereka, Pak. Kita harus peka dengan hati mereka. Kalau kita bekerja dengan hati, kita akan sampai ke hati juga, kan, Pak. Kalau dari hati akan sampai ke hati. Nah, maka dari itu sebenarnya fungsi leader di memimpin milenial itu kita harus sebagai emak-emak, Pak. Emak-emak sebagai ibunya yang mengasuh, melindungi, mengayomi, ya kan, terus menghargai gitu loh kan. Ya seperti itulah, tarik ulur gitu loh ya. Nah, susu seninya itu di situ Pak, sehingga orang-orang milenial yang memang dia highly motivated dan kompeten dan punya prospek yang bagus, itu bisa kita tetap maintain, Pak. Kita masukkan mereka di dalam talent pool, ya kan? Yang terus kita didik mereka dengan sungguh-sungguh, diberikan assignment, tugas-tugas yang target yang tinggi, dan diberikan mentor juga, Pak. Sehingga proses percepatan kinerja maupun value maupun wisdom itu tetap bisa diadopt ya, sehingga dengan cara seperti itu ya kita harapkan ya dia menjadi milenial yang memang mumpuni lah, karena dia hidup tidak hanya untuk masa kini tapi juga masa depan maupun masa lalu pun sebagai modal untuk menuju masa depan yang lebih baik. Oke. Saya akan memberikan kesempatan kepada yang lain, tapi ini yang dari Los Angeles, Japri,
first of all, I would like to say thank you to Pak Cerah. I think he is able to running all things in context Indonesia if like Pak Cerah katakan tadi mau terus gitu ya. Dia mengatakan in America, in United States, especially in Los Angeles, dia bilang talent pool itu nggak bisa ditawar, itu harus mandatory. Lalu dia respon talent pool itu pas sama juga dia respon talent pool itu ada kaitan dengan corporate value. Jadi kalau orang itu udah masuk, betul, dibentuk sedemikian rupa, ya maaf kata kita bahasa kekinian, di dalam mindsetnya itu, misalnya kalau waktu itu saya juga ke San Jose di Silicon Valley, semua orangnya begitu. Ya, jadi di dalam framing pikiran dia atau running competition di antara mereka IT gitu, selalu mengatakan gini, kita harus cepat, kayak tadi faster, smarter, and sharpen mind because all things in competition habitual. Jadi selalu berkompetisi. Lalu kenapa? Tadi dia bilang, kenapa begitu di sini di Amerika? Karena Chinese people in Amerika itu tidak tiong-tiong, apa artinya itu? Santai-santai. Jadi orangnya itu selalu serius. Ya. Nah, oke, Pak Cerah, saya akan memberikan respon, tanya jawab, tapi mungkin saya mau mendahulukan dulu seorang planters yang punya kelapa sawit cukup besar. Dia selalu rajin ikut Areopagus ataupun Tosi, dia hadir. Pak Eli Hasiloan. Mungkin bisa bertanya secara langsung, saya beri dulu kepada dia, kepada Pak Cerah. Silakan Pak Eli. Ya. Terima kasih Pak Cerah dan kesempatan yang diberikan Pak Tun bersama saya. Sederhana aja Pak Cerah. Pengalaman ini ya Pak Cerah ya. Sekarang kan sawit, mungkin Pak Cerah sedikit banyak mungkin tahu ya perkembangan sawit sekarang ini kan gitu. Jadi Pak Cerah ya. Kelapa sawit. Kelapa sawit. Iya. Nah, saya sangat ini loh. Ada keterangan salah satu pejabat pemerintah, katakanlah Departemen Pertanian. Artinya jawabannya bukan menyejukkan. Kami kan sudah berbuat. Itu terserah sama petani. Sekarang seperti Bapak bilang itu tadi kan harus bekerja dari hati. Supaya bagaimana semua orang-orang yang terlibat di dalamnya ataupun stakeholder merasakan ada perlindungan pemerintah. Kalau seperti ini, ya siapa lagi kita mengadu? Ada perpanjangan tangan kita di Kementerian Pertanian. Tapi jawabannya sangat menggelikan. Kami sudah berbuatnya seperti apa? Kan kayak gitu. Ya terserah sama petani. Kalau seperti ini gimana ini Pak Cerah? Inilah katanya ya kebijakan mau, kebijakan yang bukan memberikan solusi kepada petani. Dan kita bilang ya kan kalau kita lihat rilis dari Menteri Keuangan, Indonesia itu sangat posisinya sangat berbahaya saat ini. Di urutan ke-15 dia. Ya kan kayak gitu, di urutan ke-15 loh, masalah resesi. Dan dia juga mengatakan borosnya pengeluaran di aplikasi. Kan terlalu boros pengeluaran. Itu yang kita lihat. Sementara sawit salah satu income di negara kita ini kok ini ditutup gitu loh. Kok nggak ada kejujuran kan kayak gitu. Iya kan? Seperti sekarang kasus sekarang inilah. Dibutuhkan kejujuran seperti yang dibilang Pak Cerah tadi, kejujuran. Jangan ada yang diselipkan, jangan ada nggak usahlah kita teka-teki dalam persoalan sekarang ini. Ya kan itu. Supaya kita saya tarik itu tadi, kejujuran dan bekerja dari hati. Itu Pak. Terima kasih. Ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Eli. Ini memang betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Eli ya. Jadi memang perlu kejujuran dan perlu hati ya, dengan hati, apalagi memikirkan rakyat, memikirkan petani ya, terutama kalau di kelapa sawit itu kan petani plasma ya. Dan itu memang perlu orang-orang yang bisa mengelola
dengan hati, perlu ketulusan untuk membantu mereka. Karena terus terang ya, kalau kita lihat ya, itu ada beberapa perusahaan yang bagus, memang mementingkan petani, plasma dan sebagainya, memberikan pupuk yang terbaik, bibit yang terbaik juga, ya kan. Namun juga kadang-kadang nggak semuanya begitu ya. Mungkin Pak Ili ya tahulah, lebih tahulah, ya kan. Iya, iya Pak, benar Pak, benar. Ya kan? Nah itu, nah ini yang kadang-kadang nah waktu saya pernah di Sinarmas itu Pak, kita di Deklat itu punya komitmen Pak. Kita mendekati para petani plasma, kita didik mereka sampai tidur di rumah mereka Pak. Perilaku sehari-harinya pun kita ikuti Pak. Jadi kita ada namanya program BATA, bukan aku tetapi kita. Nah, itu kebersamaannya sangat luar biasa, Pak. Sampai ada salah satu tokoh masyarakat ya, biasanya nggak pernah sholat Jumat dan sebagainya, setelah kita tidur di sana ya, yang ngobrol macam-macam lah ya, termasuk masalah agama juga masuk di situ, masalah perusahaan, masalah kebijakan manajemen, masalah di masyarakat dan sebagainya, petani itu semua bisa dikeluhkan, Pak. Ya kita ini sebagai inilah katakanlah pendengar yang baik lah, ya kan, sebagai Tuhan memberikan telinga dua mulut satu tuh lebih banyak mendengarkan apa keluhan mereka. Nah setelah kita tahu mereka, kita ajak, kita bimbing dan sebagainya, kita berikan training, kita monitor, kita bimbing, itu luar biasa Pak. Bahkan setelah itu ada yang biasanya nggak pernah sholat Jumatan gitu loh Pak, tahu-tahu sholat Jumat. Malah ibunya ngomong, Lele, lihat itu bapakmu, biasanya nggak pernah sholat, tumben sekarang sholat. Katanya gitu sampai. jadi memang harus dengan hati, dengan tulus untuk membantu mereka. Jadi untuk membantu para petani itu plasma itu nggak semua orang, Pak. Hanya orang-orang yang punya hati, yang memang membantu pada mereka, itu yang berintegritas tinggi, ya kan? Sehingga dia bisa meminimal kebijakan-kebijakan yang kurang pas untuk jadi berubah, mindset-nya bisa lebih baik, terus hubungan kerjanya juga lebih baik, ya, bahkan ibadahnya juga lebih baik, agar produktivitas juga lebih tinggi. Bahkan pengalaman kita ada pabrik yang terburuk Pak, nomor 2, terburuk dari belakang. Setelah kita bimbing kita ini dan sebagainya jadi nomor 3 Pak. Jadi kita punya program continuous improvement di mana setiap perbaikan itu kita bimbing, PDCA kita putar, before afternya ada datanya, ada fotonya, kalau perlu ada filmnya, dipertandingkan. Nah, program continuous improvement ini kalau sudah baik di satu kebun, di launching ke kebun-kebun yang lain, dibikin standarisasi. Nah, maka tetap continuous improvement mulai dari yang kecil-kecil, terutama dari para petani dan sebagainya itu, terutama dari hatinya, dari mindsetnya, dari perilakunya, ya kan? Itu kita benahi dulu, Pak, ya kan? Kita sentuh itu dulu, ya kan? Nah, dan kalau itu sudah benar ya, ya insya Allah juga kita harapkan pemimpin pun memberikan contoh yang benar, artinya memberikan kebijakan yang benar. Sehingga win-win solution long term itu tetap bisa kita jaga kebersamaan. Organisasi nggak mungkin bisa ada tetap sustain kalau tidak ada para petani yang memang di lapangan yang memang bekerja untuk kita, Pak. Ya, jadi nah hal-hal seperti ini yang saya pikir perlu diperhatikan. Ya, itu Pak menurut saya Pak Ili. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mungkin sekarang giliran Pak Pak Yusuf dari Bandung ya tadi, kalau nggak salah ya tadi saya dengar. Silakan Pak Yusuf. Halo Pak Yusuf. Halo Pak Yusuf. Pak Yusuf Chandra. Pak Yusuf Chandra. Iya. Oke, silakan Pak. Mau bertanya? Silakan. Belum Pak, saya menyimak dulu Pak. Oh, nyok dulu. Oke. It's okay. Thank you. Ya.
Tadi yang dorong Amerika sudah kasih, saya tadi sudah tanya di Japri gitu ya. Mungkin di sini, di sini ada Pak Parlindungan, silakan Pak Parlindungan mau bertanya, silakan atau kasih tambahan, silakan. Halo Pak Perlindungan. Oke, tadi ada beberapa orang izin live. Atau Pak Budi Tarna, silakan. Nah ini juga pengusaha ini juga, silakan Pak Budi. Pak Budi Tarna, apa yang mau ditanyakan? Silakan. Sorry, belum. Belum ya, menyimak dulu ya, dengan serius. Tadi saya nggak tahu yang dari dokter sama pengusaha dari Gunung Kidul, saya nggak tahu jadi datang apa enggak. Iya, tadi minta maaf. Oh gitu ya. Laptopnya kepake semua sama anaknya. Oh wah, goodness. Oke. Pak Parlindungan tadi belum bisa ini, atau mungkin dari sisi sendiri mau bertanya, silakan. Silakan. Ada sisi? Nggak masuk suaranya ya? Jauh ya, pecah ya suaranya. Kok nggak masuk ya? Halo, Sisi mau menjadi bertanya? Habis. Ya, silakan Sisi. Ya, Pak Cerah, kalau kita lihat khususnya orang-orang yang udah pensiun, ini kan pergerakannya angkanya naik dari waktu ke waktu ya. Kalau menurut Pak Cerah, apa nih Pak tips mereka untuk bisa sustain dengan kapasitas mereka? Kan benar-benar kalau umpamanya udah masuk masa persiapan pensiun itu benar-benar stress levelnya langsung kita pikir turun, tapi in reality itu sebenarnya stress levelnya naik karena mereka ke depan itu bingung apa yang mereka harus kerjakan, terus kemudian dengan pengalaman khususnya untuk yang di korporasi, mereka nggak punya persiapan hati untuk berhadapan dengan masa yang benar-benar sebenarnya harusnya enjoyable, tapi in reality itu sebaliknya. Apa tuh Pak tips and tricks-nya untuk berhadapan dengan kondisi seperti itu? Ya. Terima kasih Bu Sisi. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kebetulan belum lama ini 2 bulan yang lalu saya diminta untuk memberikan pembekalan kepada para pensiunan di Puncak ya untuk dari salah satu kementerian ya kan. Jadi sebenarnya masalah mental switching Ibu Sisi. Mental switching ini yang sangat penting. Karena banyak orang yang tidak siap menghadapi masa pensiun. Kebetulan saya kan pensiun 2 kali. Pensiun dini ya, itu dari Garuda Indonesia setelah kerja 22 tahun 99. Nah, pensiun beneran 2011 kemarin Ibu Sisi dari Sinarmas. Dan alhamdulillah puji Tuhan sampai sekarang masih eksis temenin Pak Tumbur ini sering-sering ya kan. Ya kan? Nah, esensi adalah mindset-nya, Bu. Ya. Mindset-nya ini kadang-kadang orang tidak prepare. Karena pada dasarnya kalau kita ini sebagai karyawan, apakah itu di pemerintahan atau di swasta, ini sama dengan kita ini sebagai petani. Jadi lahannya jelas. Setiap pagi saya harus pergi kemana, hasil panennya berapa, ya, gajinya berapa itu sudah pasti. Ya kan? Itu mindsetnya sebagai pegawai lah. Ya kan? Tetapi kalau kita sudah pensiunan ya seperti saya ini ya atau Pak Tumbur malah lebih berani lebih muda waktu itu langsung jadi businessman ya kan. Nah, itu adalah mereka itu pemburu bukan petani. Jadi tidak tahu di mana binatang buruannya. Ya kan? Di mana rezeki itu ada. Ya kan? Di mana market itu ada. Ya. Nah, kita harus mencari peluang-peluang yang ada ya berdasarkan kompetensi yang ada dengan pengalaman yang ada, itu modal utama kita ya kan untuk meraih peluang-peluang yang ada ya, dan peluang itu harus kita raih
dengan hati yang gembira, dengan enjoy. Kita nikmati pekerjaan itu. Jadi kita harus punya passion di situ. Ya. Nah, kalau Pak Tumbur ini memang saya tahu persis passionnya memang berbagi. Ya kan? Ilmu itu banyak sekali, dia dapat, dia belajar, dan terus berbagi. Nah, dia nggak akan pernah habis energinya, Pak Tumbur. Kenapa? Karena dia punya passion. Nah, kita pun sebagai pensiunan, saya pensiun 2 kali, sampai sekarang masih bisa eksis, itu karena punya passion. Yes. Kalau kita punya passion, itu passion kita menjadi profession kita, profesi kita. Akhirnya kita bisa vacation, kita bisa jalan-jalan kan begitu, ya kan? Dengan passion itu, ya kan, passion kita jadikan profession kita bisa dapat uang dari situ, ya kan? Akhirnya kita bisa jalan-jalan juga, tetap menikmati hidup ini. Jadi bisa vacation lah. Ya kira-kira itu. Terima kasih Ibu Sisi. Pak Cerah, Good questions. saya tanya lagi Pak untuk passion. Karena kadang-kadang waktu pas kita kerja, kecuali kalau umpamanya anak-anak sekarang ya, mereka kan udah diarahkan passionnya kemana. Tapi kalau zamannya kita, passion itu nggak dikembangkan dengan baik. Tapi jurusan apa nih yang favorit? Kalau umpamanya zaman dulu ekonomi, terus kemudian teknik, arsitek, ada beberapa. Tapi kalau sekarang kan mereka benar-benar dikembangin nih passionnya apa. Nah, sementara waktu pas kita masuk ke dunia kerjaan, itu kadang-kala seringkali nggak sesuai dengan passionnya kita. Jadi at the end of the day, waktu pas kita pensiun, this is not my passion, tapi gimana untuk menggali passion yang ada sebelumnya nggak kegali, Pak. Padahal ini waktu udah berjalan nih. Ya, terima kasih Bu Sisi. Betul sekali ya. Memang anak-anak sekarang ini lebih cepat memilih passionnya. Dia mengembangkan bakat atau sesuai talentanya, sesuai dengan given yang diberikan oleh Tuhan ya. Nah, itu tinggal gaspol Bu sebenarnya. Nah, kalau kita zaman dulu itu kan ini kita trial and error ya kan. Coba salah, coba lagi salah dan sebagainya, nggak tahu passionnya apa, pokoknya kerja aja lah. Ya kan. Nah, maka dari itu sebenarnya menurut saya yang sangat penting, kalau toh kita belum mendapatkan passion kita, kita harus menyukai pekerjaan kita. Ya, seorang profesional itu menyukai apa yang harus dikerjakan, bukan mengerjakan apa yang disukai. Beda, mengerjakan apa yang disukai itu nggak profesional, karena dia nggak fokus kepada job desk-nya, nggak fokus kepada KPI yang harus dia raih, ya kan? Nah, sementara kalau kita memang profesional, itu menyukai apa yang harus kita kerjakan. Do your best and you will be the best. Ya, tetap seperti itu, Bu. Jadi kalau pengalaman saya sendiri tidak sesuai passion, ya saya menikmati. Kalau saya sendiri lagi down, ya saya motivasi diri, ya kan, terus belajar, lihat YouTube dan sebagainya. Ya segala macam lah, ilmu pengembangan diri, NLP, hipnoterapi pun juga tetap kita pelajari juga untuk memberdayakan diri kita supaya kita bisa resilient, bisa tetap dalam kondisi yang terbaik, bisa bangkit dari keterpurukan. Nah, mindset seperti ini, mindset resiliensi seperti ini yang harus dimiliki oleh para generasi muda. Ya, sehingga dia tetap bisa bertahan dimanapun dia berada, dia bisa belajar di lingkungannya, ya kan, untuk bekal nantinya mengerjakan sesuai passionnya, sesuai cita-cita dan panggilan jiwanya. Ya, saya pikir itu Bu. Terima kasih Pak Cerah untuk pencerahannya. Sami-sami, terima kasih. Ya, oke. Waktu terus berjalan. Terima kasih Pak Cerah yang selalu mencerahkan, dan akhirnya yang dicerahkan mendapat sesuatu yang jernih karena sumbernya dari cerah, gitu ya. Dan very good.